Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airul Mukminin, NIM saya 2030701085. Program studi Ilmu Komunikasi kelas B, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada video kali ini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Di video ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama Sosiologi Antropologi dan ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu materi pilihan, dan saya memilih materi tentang interaksi sosial. Yang ketiga, saya akan mempresentasikan jurnal saya yang sudah saya buat di ujian tengah semester kemarin, yang berjudul Kepatuhan Masyarakat dalam Menghadapi COVID-19. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu, saya akan melakukan penjelasan saya. Yang pertama, Sosiologi Antropologi dan ruang lingkupnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari sosiologi dan antropologi. Pengertian sosiologi yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu socios, yang berarti kawan atau teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Lanjut, saya jelaskan tentang pengertian antropologi menurut Keonjahan-Jaraningrad. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, sosial, serta kebudayaan yang dihasilkan. Dan sekarang saya akan membahas tentang ruang lingkup dari sosiologi antropologi. 1. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mengaji beberapa hal, di antaranya ekonomi beserta kegiatan usaha secara prinsipil yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber kekayaan alam. 2. Masalah kewenangan, yaitu pihak-pihak yang membuat kebijakan berkaitan dengan apa yang dialami warganya. 3. Persoalan sejarah, yaitu dengan catatan kronologis, misalnya usaha dan kegiatan manusia beserta prestasinya yang berdokumentasikan. Sosiologi mempersatukan data yang beragam dari beberapa ilmu pengetahuan lain sebagai dasar pengetahuan. 2. Ruang lingkup antropologi. Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan sosial lainnya, seperti sosiologi ilmu ekonomi, ilmu politik, kriminologi, dan lain-lainnya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora karena kajian yang berfokus kepada manusia dan kebudayaannya. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik, karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel, maupun surat. 2. Komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial, karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku. Ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Yang hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Yang paling umum digunakan berkomunikasi adalah bahasa. Dalam interaksi sosial juga dapat dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batas dari interaksi tersebut.
Adanya tujuan yang ingin dicapaikan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerja sama atau mengarah kepada pertentangan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerja sama. Berikut adalah bentuk dari asosiatif, yaitu kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi. Disasosiatif merupakan bentuk interaksi yang negatif, mengarah pada perselisihan dan pertikaian. Berikut bentuk disosiatif, yaitu 1. Kompetisi, 2. Kontravensi, 3. Konflik sosial. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang jurnal yang sudah saya buat dengan judul Kepatuhan Masyarakat dalam Menghadapi COVID-19. Sebelum saya jelaskan pembahasannya, silakan perhatikan pada bagian abstrak dan pendahuluan. Baik, kita akan lanjut ke pembahasannya. Pemerintah dengan segala upaya masih belum optimal dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya wabah dan kemudahan akses kesehatan dalam komunikasi terkait wabah. Misalnya, pemerintah masih menggunakan istilah rumit dan hanya mudah dipahami masyarakat perkotaan terdidik yang berasal dari kelas menengah. Pejabat pemerintah bahkan bisa mengeluarkan pertanyaan berbeda-beda, padahal keadaan darurat membutuhkan komunikasi yang komprehensif dan konsisten. Belum lagi keengganan pemerintah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, atau juga bisa disingkat PSBB, dengan sungguh-sungguh dalam hal akses pendudukan miskin mengalami kesulitan untuk mendapatkan tes COVID-19 dan masyarakat menengah ke bawah menjadi lebih rentan. Pemerintah hanya menyediakan tes gratis di rumah sakit bagi mereka yang pernah kontak dengan kasus positif atau mengunjungi daerah berisiko yang menunjukkan gejala klinis COVID-19. Padahal beberapa kasus terbukti tanpa gejala umum. Sementara masyarakat yang mampu dapat melakukan tes secara mandiri di rumah sakit dengan biaya yang cukup mahal. Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, gugus tugas percepatan penanggangan COVID-19, protokol kesehatan yang wajib ditaati masyarakat menurut kompas.com. Pertama, yang paling penting adalah menjaga kebersihan tangan. Tangan adalah media yang menyebarkan virus paling utama. Bersihkan tangan dengan menggunakan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Meskipun tangan tidak terlihat kotor, jika tangan kotor, bersihkan dengan menggunakan sabun. Biasakan mencuci tangan setelah dari lingkungan luar atau memegang sesuatu. Kemudian, yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dengan adanya pandemi COVID-19, tangan menjadi media paling mudah terkena virus. Usahakan tidak menyentuh wajah, mengaruk-ngaruk wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Tangan kita bisa saja terdapat virus yang diperoleh dari aktivitas yang kita lakukan di luar rumah. Jika tidak bersih dengan kemudian menyentuh wajah, maka virus dapat mudah masuk ke dalam tubuh. Kepatuhan masyarakat kunci keberhasilan. Nah, itulah penjelasan saya ketiga materi saya. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.